Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliantika Putri Anggita, NIM H0819027. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pembentukan keseimbangan pasar internasional. Topik bahasan kali ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama equilibrium price, yang kedua perdagangan internasional, yang ketiga pembentukan keseimbangan pasar internasional. Pembahasan pertama yaitu equilibrium price. Harga keseimbangan adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Titik equilibrium ini berada di perpotongan antara kurva penawaran dengan kurva permintaan. Poin kedua yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran atau ekspor dan permintaan atau impor dalam lingkup negara. Proses terjadinya ekspor akan memberikan hasil berupa devisa yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan impor. Kemudian pembentukan keseimbangan pasar internasional. Proses pembentukan harga keseimbangan pasar internasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama sisi permintaan akan barang impor oleh negara importir dan sisi penawaran akan barang ekspor oleh negara eksportir. Suatu negara dapat menjadi negara eksportir ketika harga domestik suatu komoditas lebih rendah daripada harga komoditas di negara lain. Misalnya, pada negara A, memiliki harga domestik karet lebih rendah daripada harga domestik karet di negara B. Maka, negara A dapat melakukan ekspor karet ke negara B dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga domestik karet negara A. Dan negara B akan mengimpor karet dari negara A dengan harga beli lebih rendah dari harga domestik di karet negara B. Secara grafis, kurva penawaran barang ekspor atau IXS negara pengekspor dapat dilihat sebagai berikut. Di sebelah kiri ini merupakan keseimbangan harga pasar di negara pengekspor sebelum terjadi perdagangan internasional. Di sini harga komoditas atau harga keseimbangan pasar berada di titik PA dan QA, yaitu di titik EA. Nah, pada saat harga PA ini maka permintaan akan sama dengan penawaran sehingga tidak dilakukan ekspor. Nah, saat harga naik di P1, maka demand atau permintaan akan turun di DA1 dan penawaran akan naik di SA1 sehingga terjadi kelebihan barang sebanyak SA1 min DA1 sehingga pada saat P1 ini akan dilakukan ekspor sebanyak SA1 min DA1. Nah, begitu pula saat harga naik di P2, maka permintaan akan turun di titik DA2 dan penawaran akan naik di SA2 sehingga terjadi kelebihan barang sebanyak SA2 min DA2. Nah, pada harga P2 ini dilakukan ekspor dengan barang sebanyak SA2 min DA2. Jika dilihat menggunakan angka, akan dilihat sebagai berikut. Nah, di sini titik equilibrium sebelum terjadi perdagangan internasional di negara pengekspor yaitu pada harga 100 dengan kuantiti 500. Saat harga naik di titik 200, maka permintaan akan turun menjadi 400 dan penawaran akan naik menjadi 600. Sehingga terjadi kelebihan barang sebanyak 600 dikurangi 400 yaitu 200. Sehingga pada posisi harga 200 dilakukan ekspor sebanyak 200 barang. Nah, begitu pula saat harga di 300. Di saat harga 300 ini, maka permintaan akan turun di titik 300 dan penawaran akan naik di titik 700 sehingga terjadi kelebihan barang sebanyak 700 dikurangi 300 yaitu 400. Nah, pada saat posisi harga di 300 ini maka dilakukan ekspor dengan harga 300 dan dengan kuantiti 400. Selanjutnya yaitu kurva permintaan barang impor. Di sini terdapat kurva keseimbangan sebelum negara eksportir sebelum terjadi perdagangan internasional. Nah, di sini titik equilibrium diperoleh pada posisi PB dan QB. Nah, pada saat harga turun di P2, maka penawaran akan turun di SB2 dan permintaan akan naik di DB2 sehingga terjadi kekurangan barang sebanyak DB2 min SB2. Nah, pada posisi P2 ini maka dilakukan impor
sebesar DP2 min SP2. Begitu pula pada saat harga turun di P1. Di sini penawaran akan turun menjadi di titik SP1 dan permintaan akan naik di DP1 sehingga terjadi kekurangan barang sebanyak DP1 min SP1. Nah, pada saat harga P1 ini dilakukan impor sebanyak DP1 min SP1. Jika dilihat menggunakan angka, maka dapat dilihat sebagai berikut. Di sini titik equilibrium yaitu pada harga 300 dan kuantiti 500. Pada saat harga turun di 200, maka penawaran akan turun menjadi 400 dan permintaan akan naik menjadi 600 sehingga terjadi kekurangan barang sebanyak 200. Nah, pada saat harga 200 ini dilakukan impor sebanyak 200. Kemudian pada harga 100, penawaran akan turun di titik 300 dan permintaan akan naik di titik 700 sehingga terjadi kekurangan barang sebanyak 400. Nah, pada saat harga 100 ini dilakukan impor sebanyak 400. Nah, maka dari dua kurva XS dan MD diperoleh harga keseimbangan pasar internasional. Setelah kedua negara melakukan negosiasi yang diperoleh dari titik pertemuan kurva MD dan XS. Nah, di sini kurva XS memotong kurva MD di titik E aksen. Di titik E aksen ini diperoleh harga keseimbangan pasar internasional dan kuantitas harga keseimbangan pasar internasional, yaitu pada P200 dan pada kuantiti 400. Keseimbangan pasar internasional tercapai pada saat kurva permintaan barang impor berpotongan dengan kurva penawaran barang ekspor. Permintaan barang impor sama dengan penawaran barang ekspor. Karena kurva permintaan barang impor sama dengan permintaan dikurangi penawaran domestik, dan kurva penawaran barang ekspor sama dengan penawaran luar negeri dikurangi permintaan luar negeri, maka diperoleh permintaan domestik ditambah permintaan luar negeri sama dengan penawaran domestik ditambah penawaran luar negeri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.